Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NRP 600-122-1009. Dengan teman saya Urifa Nabila Aini dengan NRP 600-122-101-116. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai other dosimetry system. Dengan outline yang pertama yaitu alanin atau elektron paramagnetic resonance dose system, kemudian yang kedua plastik scintillator dosimetry system, dan yang ketiga diamond dosimetry system, dan yang terakhir ada gel dosimetry system. Baik, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alanin elektron paramagnetik resonansi, yaitu yang merupakan suatu asam amino yang berupa bentuk batang atau pelat dengan bahan pengikat inert. Nah, dosimeter ini itu dapat digunakan pada kadar itu sekitar 10 gray atau dengan ketelitian yang cukup untuk dosimeter radioterapi. Nah, untuk prinsipnya itu yang pertama ada interaksi radiasi menghasilkan pembentukan radiasi alanin. Kemudian konsentrasi radikal itu dapat diukur menggunakan spektrometer resonansi paramagnetik elektron atau kita bisa mengenal dengan resonansi putaran elektron. Nah, kemudian ada intensitas yang diukur sebagai ketinggian puncak ke puncak garis dalam spektrum. Dan yang terakhir, prinsipnya dia itu pembacaannya tidak merusak. Nah, kemudian ini kelebihan dan kekurangannya, di mana alan ini memiliki kelebihan yang setara dengan jaringan, kemudian tidak memerlukan koreksi energi dalam kisaran kualitas sinar terapeutik yang khas, kemudian menunjukkan sedikit pemudaran selama berbulan-bulan setelah iradiasi. Nah, untuk kekurangannya ini respon dari suhunya itu responnya itu tergantung dari suhu dan penyimpanan atau kelembamannya. Kemudian dia itu memiliki sensitivitas yang rendah. Nah, ini merupakan salah satu dosimetri sistem scintillator plastik yang merupakan terobosan baru dalam dosimeter radioterapi, di mana dari cahaya yang dihasilkan ini dibawa oleh syarat optik ke luar ruang iradiasi. Nah, kemudian di sini itu membutuhkan dua syarat optik yang akan digabungkan ke dua PMT tadi. Kemudian akan dilakukan pengurangan radiasi Cherenkov latar belakang dari sinyal yang terukur. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kelebihan dari scintillator plastik ini. Yang pertama itu respon linear dalam rentang dosis terapeutik. Kemudian scintillator plastik ini hampir setara dengan air. Nah, kemudian scintillator plastik ini dibuat sangat kecil, sekitar 1 mm atau bisa kurang. Terus dalam kasus ini diperlukan resolusi spasial yang tinggi, gradien dosis tinggi, daerah penumpukan, daerah antarmuka, dosimetri medan kecil, daerah yang sangat dekat dengan sumber brakiterapi. Kemudian untuk kekurangannya itu di sini ada karena ketergantungan yang datar dan ukurannya yang kecil, scintillator plastik ini merupakan dosimeter yang ideal untuk aplikasi brakiterapi. Nah, dosimetri berdasarkan scintillator plastik ini ditandai dengan reproduktivitas yang baik dan stabilitas jangka panjang. Kemudian, mereka itu tidak bergantung pada laju dosis dan dapat digunakan dari 10 mg per menit sampai sekitar 10 gray per menit.
Dan juga tidak memiliki ketergantungan arah yang signifikan dan tidak memerlukan koreksi suhu atau tekanan sekitar. Nah, mungkin itu dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri. Baik, berikutnya mengenai diamond dosimetry system. Nah, apa itu sebenarnya diamond dosimetry system sendiri? Oke, jadi diamond sendiri dapat mengubah ketahanannya terhadap paparan radiasi, di mana untuk paparan radiasinya itu di bawah potensi bias dan arus yang dihasilkan sebanding dengan laju dosis radiasi. Untuk dosimeternya sendiri, diamond dosimetry system ini didasarkan pada kristal berlian yang alami dan telah disegel dalam rumah polistiren dengan bias yang diterapkan melalui kontak emas tipis. Nah, berikut merupakan eh, bentuk dari diamond dosimetry system. Kemudian untuk keuntungan dari diamond dosimetry system, dia ini tahan air dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam pentem air, di mana hal tersebut setara dengan jaringan dan hampir tidak memerlukan koreksi energi. Makanya dia cocok untuk pentem air. Nah, sedangkan dia juga sangat cocok ketika digunakan di daerah gradien dosis yang sangat tinggi, misalnya seperti radiosurgery, stereotaktik, dan lain-lain. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, diamond dosimetry system itu dapat menstabilkan respon dosis mereka sendiri. Namun, hal tersebut digunakan untuk mengurangi efek polarisasi. Nah, karena dia digunakan untuk mengurangi efek polarisasi, maka harus dilakukan penyinaran sebelum digunakan. Hal itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian, diamond dosimetry system ini menunjukkan ketergantungan kecil pada tingkat dosis, sehingga harus diperbaiki ketika pengukuran, sebelum pengukuran, ataupun setelah pengukuran. Dosis kedalaman pada dosis absolut dengan menerapkan tegangan yang lebih tinggi dari yang ditentukan, sehingga nantinya dapat menghancurkan detektor dari diamond dosimetry. Kemudian berikutnya yaitu gel dosimetry system. Gel dosimetry system sendiri merupakan dosimeter 3D 3D yang apa namanya alami. Nah, pada dosimeter ini, pentem itu dapat diukur dengan distribusi dosis yang diserap dalam geometri 3 dimensi penuh. Gel dosimetry system hampir setara dengan jaringan dan dapat dicetak dengan bentuk apapun maupun bentuk eh, phantom yang diinginkan. Nah, ini untuk gambar dari gel dosimetry system. Nah, untuk jenisnya sendiri dibagi menjadi dua, ada tipe Frick gels dan yang kedua ada polymer gels. Nah, untuk yang triple Frick gels atau Frick gels tipe, ya ini dapat larut, merupakan larutan besi sulfat tersebar di seluruh matriks gelatin agarosa ataupun PVA. Nah, untuk perubahan yang diinduksi radiasi itu disebabkan oleh penyerapan radiasi langsung maupun melalui radikal bebas air yang setara. Kemudian, setelah diradiasi, ion Fe2+ ini diubah menjadi ion Fe3+ dengan perubahan sifat paramagnetik yang sesuai. Nantinya diukur dengan laju relaksasi NMR atau biasa disebut sebagai teknik optik. Kemudian untuk tipe yang kedua ada polymer gels, di mana ini merupakan monomer atau seperti akrilamid yang tersebar dalam matriks gelatin atau agarosa. Dan perbedaannya, ketika dia setelah dilakukan radiasi, monomer ini akan mengalami reaksi polimerisasi dengan menghasilkan matriks gel polimer 3 dimensi. Reaksi ini merupakan fungsi dari dosis yang diserap.
Dan sinyal dosisnya nanti dapat dievaluasi menggunakan MNR, X-ray, atau CT, kompiotomografi, optical tomografi, vibrational spektroskopi, ataupun ultrasound. Nah, keuntungan dari gel dosimetri system itu adalah sejumlah formasi gel polimer tersedia secara komersial dan ada hubungan semilinear antara laju relaksasi NMR dan dosis yang diserap pada suatu titik dalam dosimeter gel. Karena sebagian besar tadi adalah pada pentem air, makanya gel polimer hampir setara dengan air dan tidak diperlukan koreksi energi untuk berkas foton dan elektron yang digunakan dalam radioterapi. Sehingga gel dosimetri system itu sangat cocok untuk digunakan di daerah gradien dengan dosis tinggi. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.